Jangan pernah mencari kepastian di pasar modal. Karena seni dari pasar modal ini karena tidak pasti. Jadi bermain investasi ini 90% lebih ke psikologi sebetulnya. Betul. Karena bagaimana kita bisa melihat diri kita secara jujur, oke gue benar atau gue salah gitu. Kalau gue benar ya habis itu analisnya naik, kalau salah ya harus ngerti bahwa Berarti nggak boleh denial dong ya? nggak bisa denial. Harus melek dan ego kita itu harus serendah mungkin. Oke. Kalau merasa diri kita yang paling benar terus, ya karena gini, kita bicara analisa teknikal segala macam. Sekarang tanya ChatGPT langsung ada jawabannya kok. Setiap orang punya analis pribadi kan bisa dibilang. Meskipun mungkin ChatGPT bukan yang paling akurat, tapi at least mereka dapat gambaran daripada nggak dapat sama sekali. Tinggal mereka mau. Tinggal kita justifikasi dengan apa? Betul. Ada angka misalnya beli di harga 5.000, cut loss di harga 4.700, misalnya antar take profit di 6.000 misalnya. Harganya udah jadi 4.700 gitu. Berani cut loss nggak? Biasanya ntar berada di fase denial. Enggak lah, ntar juga naik lagi. Itu kemudian untuk mengatur psikologis dan emosinya gimana nih Mas Kev? Dari orang yang sudah pengalaman dari market 2008. Tidak semua orang memang dilahirkan untuk trading. Jawabannya itu. Ada orang yang memang nggak kuat mentalnya, DCA saja, beli cicil tiap bulan. Atau bahkan nggak kuat. Saya DCA pun nggak kuat, reksadana aja udah. Benar. It's not your game, then ya sudah. Gitu. Ini saya ngomong seperti ini setelah 18 tahun kan. Saya nggak bisa ngomong, kamu pasti bisa jadi trader. Mungkin mentalnya nggak kuat. Dan ini sudah, jangan dipaksa. Gitu. Toh tidak jadi trader pun sebagai seorang investor pun ya tetap bisa menghasilkan juga. Betul. Ya. Dan by historical data dari zaman dulu sampai sekarang, IHSG kita naik terus kan. Meskipun ada hiccups, ada goncangan-goncangan. Kalau ditanya sekarang, saya positif nggak? Saya mendukung Indonesia nggak? Pasti. Saya yakin ke depannya IHSG pasti bisa 10.000 ke atas. By the time, entah kapan saya nggak tahu. Tapi kalau kita view-nya jangka panjang, waktu-waktu seperti sekarang inilah adalah ancang-ancang untuk beli tambah. Karena wah ini lagi bagus harganya. Karena bisa jadi kita kemarin ketinggalan kalau IHSG-nya sudah lebih tinggi ya. Betul. Ini ditolong dengan kondisi ini. Betul. Jadi jangan pernah merasa bahwa ketinggalan atau merasa FOMO karena lagi begini. Semua hartanya dijual, tiba-tiba beli saham ya itu juga kurang bijaksana. Gitu. Oke. Baik. Cara mengelola emosi teman-teman lagi-lagi ya itu sih keputusan ya mau jadi trader atau apa ataupun investor, tapi ya lihat lagi lah, refleksi lagi diri sendiri. Kalau lihat kondisi sekarang lagi Mas Kev masih seputar gejolak market lah. Akhirnya ada sektor atau saham-saham tertentu yang memang cocok nggak nih untuk bisa kita tambah? Kita tinggal lihat. Saya di sini nggak mau menunjuk satu atau dua emiten, kayak nanti saya salah kan. Tapi clue-nya seperti ini. Kita lihat dengan kondisi saat ini. Selalu akan ada dua belah pihak. Yang pertama adalah yang diuntungkan dan yang dirugikan. Kita tinggal screening dari 950-an emiten yang ada di bursa. Mungkin bisa tanya AI atau tanya siapa. Yang diuntungkan itu perusahaan apa, yang dirugikan itu perusahaan apa. Nah, kita tinggal lihat untuk saat ini kita fokus kepada perusahaan-perusahaan yang diuntungkan. Sampai kapan? Sampai keadaannya kembali normal. Jadi saya nggak bilang, oke beli sekarang buat 20 tahun ke depan. Enggak, kita tinggal lihat yang diuntungkan itu apa, ya tinggal kita fokus di situ. Yang kedua adalah kita lihat emiten-emiten yang sebetulnya masih punya story yang positif. Apakah saham-saham konglomerasi maupun blue chip, tapi kan ada story-story yang masih berlangsung. Apakah lagi mau right issue atau lagi mau ada sesuatu, kita amati emiten-emiten itu. Karena mungkin setelah kondisinya stabil, dia kembali naik. Mungkin. Apakah pasti? Nggak ada yang pasti. Kalau pasti semua orang jadi kaya gitu kan. Tapi at least ada clue-nya seperti itu. Kalau emiten-emiten yang jelas dirugikan dengan kondisi ini, terus dengan mungkin rupiah yang sekarang lagi melemah, ya mungkin kita untuk sementara hindari. Oke, jadi watchlist-nya dipenuhi dulu dengan apa yang diuntungkan dulu saat ini. Mungkin yang kemarin kita ngeliatin tapi kok jadi dirugikan dengan kondisi, kita geser dulu gitu ya. Nanti setelah melakukan analisa itu kan ketemu mungkin sekian emiten gitu. Dari emiten itu kita lihat lagi mana yang mungkin laporan keuangannya paling bagus. Atau mungkin ada turnaround story yang tadinya perusahaannya nggak oke-oke amat, dengan kondisi ini, wah ini saatnya nih gitu. Kayak waktu kita ingat waktu zaman-zaman COVID kan story-nya seputar saham-saham yang berkaitan dengan kesehatan dan juga vaksin. Itu kan diuntungkan sekali dengan kondisi yang terjadi. Nah, di momen-momen sekarang ini pasti ada yang diuntungkan. Entah itu emiten-emiten dari sektor energi atau apa. Mungkin aja ada beberapa yang diuntungkan. Nah, kita lihat dan fokus amati di situ.
Oke, fokus amati di situ. Tapi mungkin aku geser dikit. Kalau sebagai seorang trader, akhirnya tanpa ngelakuin analisis yang dalam itu, udah muncul belum Mas signs-nya? Oh, sektornya ini, udahlah sahamnya gue tahu yang ini nih tanpa ngelihat laporan keuangannya kah? Atau enggak? Bisa Itu nggak lihat bisa, itu hal yang tidak bisa kita tinggalkan juga. kalau kita tergantung tradingnya itu jangka panjang. Karena gini, semua pertanyaan di dalam saham Hmm, seperti ini jawabannya tergantung dan jawabannya tanya sekarang sama tanya 1 jam ke betul, depan betul. bisa berbeda. Relatif ya. Semuanya relatif. Kalau pasti semua orang kaya, gitu kan? Gampang gitu. Kalau kayak gitu udah kemiskinan di dunia ini udah hilang gitu kan. Tapi investasi itu kan seni. Hmm, 10 analis dikumpulin di satu tempat, 10-10-nya mungkin bisa punya pandangan yang berbeda. betul, Atau at least meskipun dia punya pilihan saham yang sama, entry point mereka bisa beda-beda. betul. Tergantung bagaimana cara mereka analisa dan nyalinya seberapa gede gitu kan. Tadi balik lagi pertanyaannya apa? Kalau kita trading aja, perlu nggak harus lihat laporan keuangan? Kalau tradingnya cepat sekali, daily atau scalping, ya itu mungkin bisa dikesampingkan. Lihatnya benar-benar bid and offer sama flow aja. Kita bisa lihat mungkin ada asing yang akumulasi atau mungkin zaman sekarang kan bandarmologi istilahnya. Lagi distribusi kah? Iya, lagi distribusi atau lagi akumulasi. Ya kalau yang lagi dalam fase distribusi atau lagi bermain lah istilahnya, yaitu kita bisa pantau untuk trading jangka pendek. Gitu, Oke, jawabannya oke. gitu. Siap. Jadi lagi-lagi kita lihat lagi ya kondisinya seperti apa. Betul. Tapi kalau ngelihat dengan pengalaman yang panjang, kan kalau ngomongin keuntungan kita ya pasti happy lah ya. Ruginya dong Mas Kev, pernah nggak ruginya sebesar apa atau ini bikin stres Saya kah? pernah bahas di YouTube channel saya juga. Sejauh ini yang saya nyangkut ada 10-an miliar yang dalam posisi nyangkut sudah beberapa tahun ini karena saya salah analisa. Gitu. Jadi saya ada beli satu saham, tiba-tiba pada saat saya beli bid offernya tiba-tiba jadi tipis, volumenya jadi hilang dan saya terperangkap di situ gitu. Itu saya pernah bahas detail di saya punya YouTube channel. Terus akhirnya diapain tuh Mas? Solusi bener-bener itunya gimana? Ya sudah Oh, lah, direlakan. direlakan Karena saja. nggak sekarang pun nggak bisa cut loss karena liquidity-nya nggak support lagi gitu. Jadi Oke. kalau pun saya cut loss mungkin kalau dijual pelan-pelan tiap hari baru mungkin 5 tahun lagi baru habis. Untung psikologisnya sehat ya Mas. Kalau nggak udah gila kayaknya Mas. Ya, 10 miliar. memang harus kayak gini gitu ya. Apapun yang terjadi kayak datar aja kayak ya udah gimana. Emang gamenya begini. Tuh teman-teman ya, mungkin yang kemarin baru berapa, lihat ada contohnya yang lebih besar tapi ya santai aja Ya, itu gitu bukan ya. prestasi, jangan. Kalau bisa jangan seperti Bukan saya. prestasi tapi setidaknya oke, ini bisa kita jadikan apa ya, lesson learn lah yang Lesson mungkin learned. ya. At least mungkin dari kesalahan saya yang nonton ini nggak mengulangi hal yang sama. Betul sekali, itu jadi note kita. Oke, kan sudah cukup banyak nih strategi-strategi ataupun pengalaman. Saya mau nanya yang santai-santai aja ya, Mas Kev, Oke. ya. Pertama, mungkin ini boleh singkat, boleh dikasih alasan juga. Sosok yang menjadi inspirasi dalam berinvestasi sampai saat ini. Kalau ada silakan, kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Nggak ada sih. Nggak ada ya? Karena semua ada baik dan buruknya, jadi kita belajar dari semua. Gitu. Oke, semuanya ya.